Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di sini di channel Kunci Jawaban. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas buku Pupena Jilid 3A tema 1 berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup di subtema yang keempat adik-adik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja adik-adik buka langsung bukunya halaman 77. Di sana ada Ayo Berlatih Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita ke pertanyaannya, adik-adik seperti biasa silakan adik-adik budayakan untuk membaca dulu teks yang ada di kolom yang berwarna abu-abu ini yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan. Setelah itu, baru deh kita ke halaman 78. Di sini ada pertanyaannya, saya baca nomor 1. Apa saja cara tumbuhan berkembang biak? Jawabnya adalah dengan biji, tunas, umbi, dan spora sesuai dengan teksnya adik-adik. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Kemudian buatlah laporan tentang cara perkembangbiakan tumbuhan pada gambar. Tuliskan pula tumbuhan lainnya yang berkembang biak dengan cara yang sama. Oke, saya sudah karangkan seperti ini. Tumbuhan jeruk berkembang biak dengan biji. Biji jeruk awalnya ditanam dan disiram dengan rutin. Biji jeruk lalu akan berkecambah. Setelah itu kecambah akan mulai tumbuh daun. Lalu daun akan tumbuh semakin banyak dan batang menjadi tumbuh semakin tinggi, besar dan bercabang. Setelah itu, tumbuhan muda tadi akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, lalu berbunga dan berbuah. Dan di dalam buah akan ada bakal tumbuhan baru berupa biji jeruk. Tumbuhan lain yang berkembang biak dengan biji adalah mangga, jambu, salak, dan masih banyak lagi. Silakan adik-adik stop dulu jika saya membacanya terlalu cepat. Kemudian adik-adik salin. Oke, sekarang kita ke halaman 81. Di sana ada ayo berlatih matematika adik-adik. Ini dia, saya baca dulu nomor 1A. Ayah memetik 18 buah mangga. Mangga-mangga tersebut dipetik dari 2 pohon, masing-masing sama banyak. Berapa mangga yang ayah petik dari setiap pohon? Jawabannya adalah 18 dibagi 2. Sehingga karena dibagi 2, silakan adik-adik tulis 2 sampai nanti hasilnya 0 adik-adik. Jadi sudah saya kerjakan di sini. 18 dikurang 2 sampai 9 kali baru dia mendapatkan hasil 0. Artinya ada 9 kali pengurangan dengan bilangan 2 sampai habis. Jadi 18 dibagi 2 sama dengan 9 jawabannya adik-adik. Yang B, seorang pedagang memiliki persediaan 24 buah semangka. Semangka tersebut akan dimasukkan ke dalam 6 peti sama banyak. Berapa banyak semangka di setiap peti? Jawabannya adalah 24 dikurang 6 sampai hasilnya nanti 0 adik-adik. Jadi ini sudah saya kurangkan, 24 kurang 6 kurang 6 kurang 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi ada 4 kali pengurangan dengan bilangan 6 sampai habis. Maka itu 24 dibagi 6 sama dengan 4 hasilnya adik-adik. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Selesaikanlah pembagian berikut dengan cara bersusun. Ada A sampai J adik-adik. Sudah saya tulis di sini. Kita ke A dulu. Nampak ya adik-adik ya. Nah, agak ke sini mungkin. Yang A. 76 dibagi 2 sama dengan 7 dibagi 2, 3. 3 dikali 2, 6. 7 kurang 6 sama dengan 1. 6-nya diturunkan jadilah 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. 16 dikurang 16 sama dengan 0. Begitu caranya adik-adik. Kemudian yang B, 72 dibagi 6. 7 dibagi 6, 1. 1 dikali 6, 6. 7 dikurang 6, hasilnya 1, kurang sisanya. Yang 2 ini diturunkan jadi 12. Kemudian 12-nya ini tadi dibagi 6 sama dengan 2. 2 kali 6 yaitu 12. 12 kurang 12, 0. Oke, selanjutnya seperti itulah adik-adik ya. Nomor yang C, 80 dibagi 5 sama dengan 16. Caranya seperti ini. Yang D, 56 dibagi 4 hasilnya 14. Yang E, 63 dibagi 3 hasilnya 21. Kemudian yang F, 46 dibagi 2 hasilnya adalah 23. Caranya seperti itu.
FG, yang G 95 dibagi 5 hasilnya adalah 19. Kemudian yang H 52 dibagi 4 hasilnya adalah 13. Kemudian yang I 77 dibagi 7 hasilnya adalah 11. Dan yang J 88 dibagi 2 hasilnya adalah 44. Oke, sekarang kita menuju ke halaman 82. Oke, di halaman 82 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Seperti biasa, silakan adik-adik baca dulu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji yang ada di teks yang ada di kolom berwarna abu-abu ini. Kemudian saya ke nomor 1, bagaimana cara pohon mangga berkembang biak? Jawabannya adalah ini ada dengan biji. Nomor 2, apa yang terjadi setelah biji ditanam? Jawabannya adalah akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Nomor 3, tuliskan tahapan perkembangbiakan tumbuhan yang terdapat dalam teks di atas. Tahapan perkembangbiakannya adik-adik. Jawabannya adalah biji menjadi kecambah, kemudian menjadi tumbuhan muda, kemudian menjadi tumbuhan dewasa. Nomor 4, lengkapilah pernyataan berikut menggunakan kosakata yang tepat. Yang pertama adalah A, salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan. Jawabnya adalah biji. Yang B, setelah biji ditanam akan tumbuh. Jawabnya adalah kecambah. Kemudian yang C, kecambah akan tumbuh menjadi. Jawabannya adalah tumbuhan muda. Yang D, tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Jawabnya adik-adik. Dan yang terakhir E, dalam buah terdapat. Jawabannya adalah biji. Oke, sekarang nomor 5, tapi sebelumnya ini tadi jawabannya ada di sini adik-adik. Yang A adalah biji, yang B kecambah, yang C tumbuhan muda, yang D berbuah, dan yang E berbiji. Sekarang nomor 5 adik-adik ya. Pertanyaannya, lingkarilah nama tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Dari kunyit sampai melon saya sudah teliti, yaitu yang pertama adalah apel, kemudian jagung, biji jagung, tahu kan adik-adik? Bunga matahari, cabai, jeruk, semangka, mentimun, buah naga, dan melon. Oke, kita lanjutkan ke halaman 84. Di sana ada ayo berlatih PPKN. Halaman 84 adik-adik. Oke, yang nomor 1, amatilah gambar berikut dengan cermat. Untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, Sekolah Dedi mengadakan perlombaan. Salah satunya adalah lomba balap bakia. Kelompok kelas 3 diwakili oleh Dedi, Jonas, dan Made. Pertanyaannya, apakah lomba bakia memerlukan kerjasama? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ya, perlu. Jika permainan bakia dimainkan tanpa kerjasama, maka pemain bakia bisa terjatuh dan kalah. Nomor 2, tuliskan 3 contoh permainan yang memerlukan kerjasama. Apa yang terjadi jika tidak ada kerjasama ketika melakukan permainan itu? Jawabnya bisa bervariasi adik-adik ya. Di sini saya menjawab sepak bola, tarik tambang, dan bola kasti, dan lain-lain. Jika tidak ada kerjasama saat bermain akan menerima kekalahan. Nomor 3, ceritakanlah pengalamanmu melakukan permainan secara berkelompok. Apakah kamu telah menerapkan kerjasama dengan baik ketika bermain? Jelaskan. Jawabannya adalah pada saat bermain sepak bola, aku mengoper bola ke temanku yang berada di dekat posisi gawang agar kami dapat mencetak gol. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 85. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Ini dia. Sebelumnya silakan adik-adik membaca Bunga Nasional Indonesia yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Kemudian silakan kita, kalau tidak, ayo kita jawab. Nomor 1. Bunga apa saja yang termasuk Bunga Nasional Indonesia? Jawabannya adalah bunga melati putih, bunga anggrek bulan, dan bunga padma raksasa adik-adik. Nomor 2, pertanyaannya adalah perhatikan gambar-gambar berikut. Ada bunga melati, bunga anggrek bulan, bunga padma raksasa.
Tuliskan ciri-ciri setiap bunga tersebut. Saya sudah tuliskan di sini adik-adik. Yang pertama, bunga melati itu berciri-ciri berwarna putih dan berbau harum. Kemudian bunga anggrek bulan, ciri-cirinya memiliki warna yang cerah dan bentuknya unik. Nomor 3, bunga padma raksasa, ukurannya besar, mengeluarkan bau menyengat. Dan yang terakhir adalah halaman 85 masih ya. 87 adik-adik. 87. Di sini ada ayo berlatih matematika. Ibu membeli 72 jeruk. Ibu akan menempatkannya ke dalam 6 piring sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap piring? Jawabannya adalah 72 dibagi 6 sama dengan 12 piring adik-adik. Kemudian nomor 2, sebuah toko memiliki persediaan 128 bungkus bibit tanaman. Bibit tanaman tersebut dikemas dalam 8 dus sama banyak. Berapa banyak bibit tanaman di setiap dusnya? Jawabnya adalah 128 dibagi 8 sama dengan 16 bibit. Nomor 3, di sebuah perkebunan terdapat 161 pohon apel. Pohon-pohon tersebut ditanam dalam 7 baris sama banyak. Berapa banyak pohon apel di setiap baris? Jawabannya adalah 161 dibagi 7 sama dengan 23 pohon tiap barisnya. Nomor 4, seorang petani memanen 225 buah salak. Buah salak tersebut akan ditempatkan ke dalam 5 keranjang sama banyak. Berapa banyak salak di setiap keranjangnya? Jawabnya adalah 225 dibagi 5 sama dengan 45 buah tiap keranjang. Dan yang terakhir nomor 5, sebuah distributor memiliki 280 karung beras. Beras-beras tersebut akan dikirim ke 8 agen beras sama banyak. Berapa banyak karung beras yang akan dikirim untuk setiap agennya? Jawabnya adalah 280 dibagi 8. Hasilnya adalah 35 karung adik-adik. Kita akan melanjutkan pelajaran 4-nya di video berikutnya ya adik-adik ya. Untuk video kali ini sekian dulu. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum subscribe, boleh di subscribe jika menurut Anda ini video yang bermanfaat bagi Anda. Dan jangan lupa di like, komen, dan di share kepada teman-temannya yang masih mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal Bu Pena Jilid 3 tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.